sangat mudah larut dalam lipid sehingga mereka itu dapat dengan cepat menembus membran. Sebaliknya, molekul polar seperti glukosa atau ion-ion itu memiliki kelarutan lipid yang rendah dan tidak dapat menembus membran tanpa bantuan protein pembawa atau kanal. Lalu, ada lagi studi kasus ketiga tentang efisiensi pertukaran gas pada atlet dengan kapasitas paru-paru maksimal. Seorang atlet maraton itu memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dibandingkan individu rata-rata. Ia mampu berlari jarak jauh tanpa mengalami sesak nafas yang signifikan. Nah, analisis berdasarkan hukum difusi Fisiknya harus begini. Pertama, gradien konsentrasi. Jadi, selama latihan intens, metabolisme otot itu meningkat, menciptakan gradien konsentrasi karbon dioksida yang lebih besar antara darah dan alveolus. Ini memastikan bahwa karbon dioksida itu dikeluarkan dengan cepat dari tubuh. Kedua, berat molekul. Jadi, oksigen dan karbon dioksida itu memiliki berat molekul ringan, sehingga mereka itu dapat berdifusi dengan cepat melintasi membran alveolar. Ketiga, efek biologis. Jadi, kapasitas paru-paru yang lebih besar dan efisiensi pertukaran gas itu memungkinkan atlet mempertahankan suplai oksigen yang stabil ke otot-otot selama aktivitas fisik intens. Nah, pelajaran pentingnya adalah gradien konsentrasi dan berat molekul bahan yang berdifusi itu bekerja sama untuk mendukung efisiensi pertukaran gas. Kapasitas paru-paru yang optimal adalah kunci bagi atlet untuk menjaga performa fisik. Jadi, kelarutan lipid adalah salah satu faktor utama yang menentukan apakah suatu molekul itu dapat berdifusi secara mandiri. Keempat, berat molekul bahan. Apa sih hubungan antara berat molekul dan laju difusi itu? Molekul yang lebih ringan itu berdifusi lebih cepat karena lebih mudah terpantul saat bertumbukan. Lalu, kenapa sih oksigen dan karbon dioksida itu bisa berdifusi dengan cepat di paru-paru? Tentu, karena mereka itu memiliki berat molekul yang ringan sehingga bergerak lebih cepat melintasi membran. Dan apa sih yang terjadi jika molekul berat mencoba berdifusi? Yang terjadi adalah molekul berat itu berdifusi lebih lambat karena sulit bergerak jauh setelah bertumbukan. Jadi, berat molekul juga mempengaruhi laju difusi. Molekul yang lebih ringan seperti oksigen dan karbon dioksida itu bergerak lebih cepat dibandingkan molekul yang lebih berat. Setiap kali molekul bertumbukan, molekul berat itu tidak terpantul sejauh molekul ringan. Oleh karena itu, oksigen dan karbon dioksida itu dapat berdifusi dengan cepat melintasi membran, memungkinkan pertukaran gas yang efisien di paru-paru dan jaringan tubuh. Ada studi kasus keempat tentang penurunan efisiensi difusi pada pasien dengan emfisema. Jadi, seorang perokok berat berusia 60 tahun itu didiagnosis dengan emfisema, suatu kondisi di mana dinding alveolus itu rusak dan kolaps, mengurangi luas permukaan paru-paru. Analisis berdasarkan hukum difusi Ficknya harus begini. Pertama, luas permukaan membran. Jadi, emfisema itu menyebabkan kerusakan alveolus sehingga luas permukaan untuk pertukaran gas berkurang secara drastis. Kedua, kelarutan lipid. Meskipun oksigen dan karbon dioksida itu sangat larut dalam lipid, pengurangan luas permukaan membuat difusi gas menjadi tidak efisien. Ketiga, efek biologis. Pasien itu mengalami kesulitan bernafas, hipoksia, dan penumpukan karbon dioksida dalam darah karena pertukaran gas itu tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, pelajaran pentingnya adalah pengurangan luas permukaan membran seperti pada kasus emfisema secara signifikan menghambat difusi gas. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan paru-paru untuk mendukung fungsi vital. Nah, kesimpulan dari studi kasus 4 di atas adalah: pertama, pneumonia yang menunjukkan dampak jarak tempuh pada efisiensi difusi gas. Kedua, penyakit seliak yang menggambarkan pentingnya luas permukaan membran dan penyerapan nutrien. Ketiga, atlet dengan kapasitas paru-paru optimal yang mengilustrasikan bagaimana gradien konsentrasi dan berat molekul bekerja sama untuk mendukung performa fisik. Keempat, emfisema yang menunjukkan efek pengurangan luas permukaan pada efisiensi pertukaran gas. Jadi, semakin besar berat molekul, maka semakin lambat laju difusi. Kelima, jarak difusi yang harus ditempuh. Jadi, bagaimana sih jarak tempuh itu mempengaruhi laju difusi? Caranya, semakin pendek jarak, maka semakin cepat difusi terjadi. Lalu, kenapa sih membran di alveolus itu tipis? Karena agar pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu bisa berlangsung lebih cepat. Kemudian, apa sih yang terjadi pada pertukaran gas saat seseorang mengalami pneumonia? Yang terjadi adalah pneumonia itu menyebabkan penebalan membran, sehingga jarak tempuh gas itu menjadi lebih jauh dan difusi melambat. Jadi, jarak tempuh molekul itu berbanding terbalik dengan laju difusi. Semakin pendek jarak yang harus ditempuh, maka semakin cepat difusi berlangsung. Contoh dalam tubuh, membran pemisah antara udara dan darah di alveolus itu sangat tipis, memungkinkan pertukaran gas yang cepat antara darah dan udara di paru-paru. Pada kondisi seperti pneumonia, penebalan membran alveolus itu memperlambat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, menyebabkan kesulitan bernafas. Jadi, selain itu, sistem sirkulasi itu dirancang untuk meminimalkan jarak difusi. Darah yang mengalir melalui kapiler itu memastikan bahwa setiap sel itu hanya berjarak beberapa mikrometer dari suplai darah, yang memungkinkan difusi lokal yang efisien. Kemudian, yang keenam, pentingnya hukum difusi Fick dalam homeostasis. Kenapa sih difusi penting bagi tubuh kita? Tentu karena difusi itu memungkinkan pertukaran gas, penyerapan nutrien, dan pengaturan cairan tubuh. Lalu, apa yang terjadi jika difusi itu tidak bisa terjadi di tubuh kita? Yang terjadi adalah tubuh itu tidak bisa mendapatkan oksigen, nutrien, atau membuang limbah, sehingga fungsi vital akan terganggu. Kemudian, bagaimana sih sistem sirkulasi membantu difusi? Caranya,
darah yang mengalir melalui kapiler itu memastikan bahwa setiap sel itu hanya berjarak beberapa mikrometer dari suplai darah, sehingga difusi lokal lebih efisien. Jadi, hukum difusifik adalah landasan bagi banyak proses vital dalam tubuh manusia. Beberapa manfaat utamanya meliputi: pertama, pertukaran gas, yaitu difusi itu memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru dan jaringan tubuh. Kedua, penyerapan nutrien, yaitu difusi itu memastikan bahwa nutrien dari makanan dapat diserap oleh sel-sel usus halus. Ketiga, regulasi cairan, artinya difusi dan osmosis itu mempertahankan keseimbangan cairan di dalam dan luar sel. Jadi, tanpa difusi, tubuh itu tidak akan dapat mempertahankan lingkungan internal yang stabil, sehingga fungsi vital seperti respirasi, metabolisme, dan regulasi cairan itu tidak akan mungkin terjadi. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya hukum difusifik adalah kunci menuju efisiensi biologis. Kenapa sih hukum difusifik itu penting bagi tubuh kita? Tentu karena hukum ini menjelaskan bagaimana bahan-bahan penting seperti oksigen, karbon dioksida, dan nutrien bergerak di dalam tubuh. Apa aja 3 faktor utama yang mempengaruhi laju difusi? Pertama, gradien konsentrasi. Kedua, luas permukaan membran. Ketiga, kelarutan bahan dalam lipid. Kemudian, bagaimana sih tubuh kita itu memaksimalkan efisiensi difusi? Caranya, tubuh itu menggunakan strategi seperti mikrofili di usus dan jaringan kapiler untuk memperpendek jarak tempuh dan memperbesar luas permukaan. Jadi, teman-teman sekalian, hukum difusifik adalah salah satu prinsip paling fundamental dalam tubuh kita. Gradien konsentrasi, luas permukaan, kelarutan lipid, berat molekul, dan jarak tempuh adalah faktor-faktor yang bersama-sama menentukan laju difusi. Tubuh itu menggunakan strategi-strategi seperti mikrofili dan jaringan kapiler untuk memaksimalkan efisiensi difusi. Kemudian, gangguan pada salah satu faktor ini seperti pada kasus emfisema atau pneumonia itu dapat menyebabkan masalah serius dalam fungsi tubuh. Melalui pemahaman tentang hukum difusifik, kita itu dapat lebih menghargai betapa kompleks dan harmonis tubuh kita. Mari kita syukuri ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan berharap bahwa pemahaman ini dapat membantu kita menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.